Halo teman-teman, ketemu lagi. Mari kita wujudkan salah satu tujuan Undang-Undang Dasar, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dengan cara sama-sama belajar tentang arsitektur di channel ini. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang kaca Himalaya abadi yang kemarin kita sudah buat. Videonya ada di sini di part satunya. Sekarang kita mau ngelanjutin di part 2-nya. Gimana kira-kira pembahasan video di part 2 ini tentang kaca dari Himalaya abadi? Ikutin terus. Yang ketujuh itu ada Dania Pattern Glass. Produknya itu ini ada banyak nih, aduh segini lebih malah, karena nggak semua sampel dikasih, yang dikasih hanya segini. Dania Pattern Glass dibuat dengan cara menekan kaca yang masih lunak, yang masih panas, masih lunak gitu, terus ditekan dengan cetakan roller yang sudah memiliki pola tertentu agar kaca memiliki motif dan tekstur pada bagian depan kaca. Produk ini memiliki dua series, yaitu yang pertama ada series beralur atau bergaris atau disebut dengan fluted glass, dan yang kedua itu ada series lain seperti kotak-kotak, bulat-bulat dan lain-lain. Jadi ini dia yang pertama pada seri beralur. Produk ini memiliki 10 tipe, yaitu yang pertama ada tipe Moru, dia bergelombang di bagian depannya, cuman di belakangnya dia halus, nih begini, dan kita masih bisa melihat di bagian belakangnya. Kalau yang ini Moru juga, cuman dia tebelnya beda. Kalau yang ini 5 mili, ini 10 mili. Lalu ini ada Moru White. Moru White itu jarak antar gelombang ini lebih lebar, makanya dinamai dengan Moru White. Cuman dia tipis. Lalu yang selanjutnya ini ada Moru Frost. Dia mirip dengan Moru, ininya kecil-kecil patternnya. Di bagian belakang juga halus, cuman bedanya dia kayak kaca es, dia agak ngeblur gitu loh. Kalau misalnya kalian lihat dari depan terus kalian taruh bendanya di belakang, dia akan ngeblur. Lalu ada ini floodlight, bagian depan dia kayak gini, bergelombang juga, cuman kecil-kecil banget, ukurannya sekitar 1,5 mm lebar dari floodlight ini, dan bagian belakangnya dia halus. Lalu yang selanjutnya ini ada tipe grain, dia beralur juga, cuman bedanya dia ada kayak belok-belok dikit loh garisnya gitu. Kalau yang ini kan floodlight ini kan memang benar-benar lurus dari atas ke bawah. Kalau yang ini grain ini dia nggak benar-benar lurus, jadi agak belok-belok dikit di beberapa titik kayak ini, dan bagian belakangnya juga tetap polos. Lalu yang ini ada pinstripe. Pinstripe bagian depannya kayak gini, ada bagian yang teksturnya kayak titik-titik gitu di sini. Lalu di bagian sini ada tekstur yang menyerupai garis, lalu dibuat lagi kayak titik-titik, terus dibuat garis, titik-titik lagi, kayak gini lah, jadi pinstripe. Lalu ada twin light kayak gini. Lalu ada twin light frost kayak gini, dia kayak kaca es bagian belakangnya. Kalau yang ini kan kaca polos. Ini twin light biasa, ini twin light frost. Terus ada ini, sebenarnya ada rain, cuman rain saya nggak pegang, jadi langsung ke tipe ripple yang 5 mili, ini kayak gini, tebelnya 5 mili, terus bagian depannya kayak gini. Lalu ini ada ripple juga, cuman beda tebelnya, ini tebelnya 7 mm nih kayaknya. Jadi itu dia 10 tipe dari seri yang beralur dari produk Dania Pattern Glass. Lalu ini dia tipe lain dari seri yang lain. Ada 5, itu ada Aqualight. Yang pertama ini Aqualight kayak gini.
Lalu ada cross paint kayak gini dia. Dia itu bagian depannya dia garisnya ke arah vertikal, sedangkan bagian belakangnya dia garisnya ke arah horizontal. Jadi kalau dilihat dari depan atau belakang itu seolah-olah ini bentuknya kotak-kotak. Sebenarnya ini hanya perpaduan dua metode roll depan dan belakang. Jadi terlihat seperti kotak-kotak. Lalu ini ada oceanic. Lalu ini ada water cube. Ini hanya bagian depannya doang yang bertekstur, bagian belakangnya enggak. Sama ini juga oceanic tadi. Lalu ini yang terakhir ada nashiji. Bagian depannya doang yang bertekstur, bagian belakangnya halus. Jadi kayak gini. Dania pattern glass memberikan efek bias atau samar pada sebuah benda ketika kita melihat benda melalui produk ini. Dania pattern glass umumnya digunakan untuk fungsi dekoratif, baik interior ataupun eksterior. Dania pattern glass juga bisa diproses secara tempered supaya kaca itu lebih kuat. Produk ini juga bisa dilakukan proses bending atau pelengkungan. Dan untuk spesifikasinya kalian bisa lihat di layar kalian seperti ini. Dan pengaplikasiannya, Dania pattern glass bisa dipakai untuk pintu kamar mandi biar orang yang di dalam itu tidak terlalu terlihat jelas. Bisa juga dipakai untuk sekat ruangan atau jendela dekoratif atau hal dekoratif lainnya. Untuk harganya, Dania pattern glass dibanderol dengan harga Rp454.000 per meter persegi sampai dengan Rp1.733.000 per meter persegi. Lalu yang ke-8 ada produk namanya Acid Edge Glass. Kalau orang awam biasanya menyebutnya dengan kaca buram. Dia juga mirip dengan kaca yang sudah dilapis stiker sunblast. Namun ini lebih canggih dari sunblast karena produk kaca ini tidak meninggalkan jejak kotoran ketika kaca terkena kotoran. Dia juga tidak seperti sunblast yang jika salah pasang akan mudah terkelupas dan menggelembung karena proses pemburaman yang terjadi pada kaca Acid Edge Glass bukan dari pemasangan stiker. Produknya itu kira-kira seperti ini. Nah, ini dia produk dari Acid Edge Glass. Produk ini terdiri dari dua seri. Yang pertama itu Acid Edge Glass Regular. Yang ini regular. Lalu yang kedua ada seri Acid Edge Glass Mirror. Yang ini. Nah, kalau yang reguler itu ya dia kacanya buram aja. Kayak gini contohnya, buram aja. Ini dia buram aja, cuman dia berwarna ini ya. Kalau yang ini, yang Acid Edge Glass Mirror, dia buram juga, cuman bagian belakangnya ini dia dilapis kayak mirror, jadi bisa memantulkan benda. Cuman pemantulannya itu buram. Jadi itu dia perbedaannya. Kalau yang reguler ini transparan, kalau yang mirror itu bisa memantulkan benda. Pada seri reguler dia memiliki 4 tipe, yaitu satu ada super clear acid glass. Yang kedua ada clear acid glass. Yang ketiga ada gray acid glass. Yang keempat ada bronze acid glass. Sedangkan pada series mirror dia memiliki 3 tipe sebenarnya, cuman saya dikirimin 2 aja. Yang pertama itu ada clear acid glass. Dia bagian belakangnya kayak gini ya. Yang kedua itu ada gray acid mirror. Dan yang ketiga itu ada bronze acid mirror, cuman saya nggak pegang. Acid Edge Glass diproduksi dengan proses acid etching yang bertujuan untuk memburamkan kaca. Walaupun kacanya terlihat buram, namun kaca yang dihasilkan dari proses ini permukaannya sangat halus, sehalus sutra. Jadi ini misalnya, ini kan buram.
Nih nggak kelihatan kan tangan saya, nggak kelihatan jelas, cuman dia tetap halus permukaannya. Ini bisa halus ultra halus. Efek buramnya juga memberikan sun privasi yang kuat, jadi orang yang di bagian belakang ini nggak bakal terlihat jelas gitu. Lalu untuk spesifikasinya bisa kalian lihat di layar kaca kalian seperti ini. Dan pengaplikasiannya acid glass regular dan mirror bisa dipakai untuk pintu kamar mandi, sekat ruangan, jendela dekoratif, atau hal dekoratif lainnya. Untuk harganya dibanderol di range Rp875.000 per meter persegi sampai dengan Rp1.898.000 per meter persegi. Harga tersebut, semua harga yang saya sebutkan tadi itu saya dapatkan informasinya dari akun Tokopedia milik Himalaya Abadi. Yang ke-9 itu ada Lamiluk Glass and Film. Jadi ini dia produknya, ada lumayan banyak juga. Bukan lumayan sih sebenarnya, tapi banyak banget. Cuman yang dikirim sampelnya hanya segini. Jadi kaca ini dibuat dengan menempelkan 2 buah lembar kaca. Misal nih saya punya 2 kaca nih, terus ditempelin bread jadi satu, jadinya seperti ini. 2 buah kaca yang digabungkan, kaca polos. Lalu di tengah-tengahnya itu diberi lapisan film berwarna atau kertas atau kain. Lamilux dibagi menjadi 3 series, yaitu yang pertama ada Lamilux Color, itu ada 20 tipe warna, itu banyak banget 20 tipe warna, jadi nggak mungkin ya Himalaya Abadi kasih semua sampelnya. Jadi Himalaya Abadi hanya kasih beberapa aja sampel. Lamilux Color itu contohnya ini. Contohnya ada yang lavender, ada yang orange, dan ini turquoise color. Yang seri kedua itu ada Lamilux Gradient. Kalau Lamilux Gradient ini ada 6 tipe gradasi, cuman yang dikirim hanya 3. Ada gradasi coklat ke bening, jadi ini warna coklat terus ke bening. Lalu ini ada gradasi dari hitam ke bening. Lalu ini ada namanya ombre Mars, jadi dia dari kuning ke orange. Lalu yang ketiga itu ada seri Fabric, ada 7 tipe di seri Lamilux Fabric. Ini yang dikirim hanya 6. Ada Lamilux Helix, dia tipenya begini. Ini 2 kaca ya, tapi di tengahnya dikasih kain, makanya disebut dengan Lamilux Fabric. Ini tengah-tengahnya kain ini. Kainnya motifnya seperti ini. Lalu ada ini tipe Vector. Kalau ini mirip kain kasa nih, kotak-kotak di tengahnya. Lalu ini ada Lamilux Fabric tipe Moras, kotak-kotak juga, cuman kainnya agak warna kuning. Ini Lamilux tipe Golden Net. Dia kotak-kotak juga, cuman garis vertikalnya berwarna hitam dan garis horizontalnya berwarna emas. Ini Lamilux tipe Bennett. Nah kalau ini kain juga, cuman saya nggak tahu ini kain apa gitu ya. Dia kotak-kotak juga, cuman lebih kecil-kecil. Lalu ini Fabric Philo, dia kayak gini. Dan sebenarnya semua tipe dari Lamilux Glass and Film ini bisa di customize sesuai dengan keinginan kalian. Jadi warnanya itu bisa diubah-ubah, nggak harus dari display yang sudah disediakan. Jadi warnanya bisa dirubah, atau ini mau gradiennya bisa dirubah, atau motif kainnya juga bisa dirubah sesuai dengan keinginan kita. Untuk spesifikasinya kalian bisa lihat, ini adalah spesifikasi untuk Lamilux Color. Lalu ini spesifikasi untuk Lamilux Gradient, dan ini untuk tipe Fabric. Lamilux Glass and Film ini bisa diaplikasikan untuk sekat dinding, jendela, dan unsur dekoratif lainnya.
Untuk harganya berkisar di range 1.850.000 per meter persegi sampai dengan 2.900.000 rupiah per meter persegi. Agak mahal ya, mungkin karena double dan di tengahnya ada tambahan lagi, jadi itu yang membuat dia jadi mahal. Yang ke-10 itu ada produk kaca yang bisa nge-switch dari terang ke buram dan dari buram ke terang, disebut dengan switch glass and film. Jadi yang ngebuat dia bisa berubah-ubah itu adalah material bernama PDLC, Polymer Disperse Liquid Crystal, dan kebetulan saya nggak pegang sampelnya. Ketika PDLC ini dialiri listrik, dia akan beraturan sehingga cahaya itu yang masuk akan diteruskan dan membuat kaca menjadi bening. Namun jika PDLC ini tidak dialiri listrik, dia akan tidak beraturan sehingga cahaya akan terhambat masuk dan kaca akan buram. Jadi kira-kira seperti itu cara kerjanya. Switch glass and film dibagi menjadi dua series, yaitu yang pertama ada switch glass dan yang kedua ada switch film. Kalau di switch glass itu yang nge-switch ya itu glassnya, kacanya. Jadi PDLC-nya itu ada di dalam kaca, di tengah-tengah kaca gitu. Yang nge-switch PDLC-nya yang ada di dalam kaca gitu. Lalu yang kedua itu switch film. Kalau switch film ini yang nge-switch filmnya gitu. Jadi PDLC ada di antara film, lalu film ini ditempel ke kaca di bagian luar atau di bagian dalam. Nanti saya kasih gambarnya kira-kira seperti ini. Pada switch glass, efek pemburaman terjadi pada seluruh kaca. Dan pada switch film, efek pemburaman hanya terjadi pada kaca yang ditempeli film saja. Jadi gitu ya. Dan untuk spesifikasinya, kira-kira seperti ini untuk switch glass. Dan spesifikasi untuk switch film seperti ini. Aplikasinya untuk sekat dinding bisa, ruang rapat bisa, ruang kontrol bisa, studio TV bisa, atau pameran juga bisa. Harganya itu berkisar di Rp5.200.000 per meter persegi sampai dengan Rp26 juta per meter persegi. Wow, mantap. Kenapa mahal? Mungkin karena belum semua orang bisa membuat produk ini karena kacanya sudah berteknologi. Dia bisa nge-switch, bisa jadi buram ke terang atau dari terang ke buram gitu. Kayak kita ngidupin lampu lah gitu lah ya. Dari terang ke gelap, gelap ke terang. Keren ya. Yang ke-11 ada produk bernama Maxicool Reflective Glass. Produk ini sering disebut dengan kaca one way oleh orang awam. Padahal kaca one way itu adalah kaca tinted glass atau kaca bening yang diberikan lapisan logam yang memantul namun tetap transparan pada salah satu sisinya. Jadi ini mana ya produknya? Nah, ini disebut dengan one way kata orang awam karena bagian sisi depan dia memantul, kalau bagian sisi belakang dia tidak memantul. Kenapa bisa memantul? Karena dia memiliki lapisan logam yang memantul namun tetap transparan di bagian belakangnya sini. Nah, kalau Himalaya Abadi menyebut kaca one way ini dengan Maxicool Reflective Glass. Produk ini mampu menahan dan menolak panas. Produk ini dibuat dengan memberikan lapisan logam transparan ke permukaan kaca bening atau kaca berwarna. Maxicool dapat menyerap dan memantulkan sebagian energi panas lebih efektif dibandingkan kaca berwarna atau tinted glass, sehingga membuat ruangan akan semakin sejuk dan dapat mengurangi penggunaan AC. Nah, ini Maxicool dengan tipe Euro Grey. Ini bagian depannya seperti ini. Dia bagian depannya itu memantul nih, nggak kelihatan sih kalau di kamera, cuman bagian belakangnya ini nggak memantul. Lalu yang ini namanya Ford Blue, dia memantul. Bagian depannya sama kayak yang tadi, belakangnya enggak, cuman dia agak-agak kebiruan gitu. Kalau yang ini tadi agak-agak ke grey, warna grey. Yang ini Euro Bronze, dia agak berwarna bronze pantulannya. Nah, untuk spesifikasinya kalian bisa lihat di layar kalian seperti ini spesifikasinya.
Untuk pengaplikasiannya, kalian bisa pakai kaca Maxi-Cool reflective glass ini di pintu lemari wardrobe kalian atau pintu lemari untuk rak sepatu kalian. Biasanya orang-orang kaya itu dia suka koleksi sepatu banyak gitu kan, dibuat lemari. Nah, lemari itu gede bener, tingginya sekitar 3 meter dari lantai ke plafon. Nah, itu kan ada pintu di depannya, pintunya bisa dibuat dari ini gitu. Lalu bisa juga diaplikasikan untuk kitchen cabinet juga bisa, curtain wall juga bisa. Jadi di gedung tinggi misalnya mereka kan pakai kaca tuh untuk fasadnya, itu kalian bisa pakai kaca ini, kaca Maxi-Cool reflective glass. Lalu untuk kanopi kaca juga bisa, atau yang terakhir untuk jendela. Untuk harganya ini di kisaran harga 589.000 per meter persegi sampai dengan 1.224.000 rupiah per meter persegi. Yang kedua belas, ada produk bernama Maxi Float dari Himalaya Abadi. Produk ini sering disebut dengan kaca Ray-Ban oleh orang awam. Padahal kaca Ray-Ban adalah kaca berwarna atau tinted glass yang memiliki kandungan raw material dan mineral lainnya sehingga menghasilkan kaca berwarna yang transparan. Jadi kayak gitu ya. Dan di Himalaya Abadi, Ray-Ban disebut dengan Maxi Float. Ini kebetulan saya pegang 2 sampel dari Maxi Float. Ada yang bernama Euro Grey dan Euro Bronze. Kalau yang Euro Grey dia transparan, cuman agak ke abu-abuan warnanya. Dan yang ini Euro Bronze agak ke bronze warnanya. Dia tetap transparan, cuman warnanya agak ke bronze itu warna apa ya? Perunggu kan ya. Jadi kayak gini lah ya. Hampir sama dengan produk Maxi-Cool. Maxi Float mampu menahan panas dan menyerap panas juga. Namun tidak bisa memantulkan panas karena kaca ini transparan dan tidak memiliki tingkat reflektivitas. Dari depan dan belakang sama aja gitu, nggak bisa mantulin. Dia transparan. Tapi tetap bisa menahan panas karena dia agak berwarna, nggak bener-bener bening. Dan Maxi Float juga ini bisa membuat ruangan kita menjadi semakin sejuk dan dapat mengurangi penggunaan AC. Untuk spesifikasinya kalian bisa lihat di layar seperti ini. Dan untuk aplikasinya, kaca ini biasa dipakai untuk jendela, kabinet, sekat ruangan, dan furniture. Harganya berkisar di range Rp450.000 per meter persegi sampai dengan Rp589.000 per meter persegi. Selanjutnya yang ke-13 ada produk bernama U-Shape Glass. Cuman saya nggak pegang sampelnya karena itu gede banget, tinggi 3 meter lah mungkin ya itu. Bahkan lebih panjang 6 meter. Jadi U-Shape Glass ini adalah kaca yang dibuat dengan cetakan mesin roll. Produk kaca ini tersedia dengan berbagai lebar. Ada yang lebar 232 mm sampai 331 mm. Dengan kedalaman flank. Jadi U-Shape Glass itu bentuknya begini nih. Nah, begini. Berbentuk O. Lebarnya ini yang di sini itu 232 sampai 331 mm. Dan flank itu yang ini. Nih, flank yang ini. Flanknya itu 41 mm sampai dengan 60 mm. Dan ketebalan kacanya 6 mm dan panjangnya itu 6 meter. Gila nggak? Panjang banget. Makanya nggak dikasih sampel. Kalau dikasih sampel kayak mana ngirimnya? Tinggi panjangnya tuh 6 meter segini nih. Kalau dimasukin ke video ini juga masih belum muat deh, kegedean. Terus kaca ini tahan angin karena bentuknya yang kokoh, berbentuk huruf U. Jadi ibaratnya itu kayak kanal C, cuman kanal C-nya yang transparan dan disusun secara vertikal, jadinya dia kokoh, saling mengikat di antara satu kaca dengan kaca yang lain gitu. Untuk spesifikasinya kalian bisa lihat di layar kaca kalian seperti ini. Dan untuk pengaplikasiannya, kaca ini hanya digunakan sebagai fasad pada bangunan. Harganya berapa? Harganya berkisar di range Rp2.850.000 per meter persegi sampai dengan Rp7.830.000 per meter persegi. Yang ke-14 itu ada produk namanya Textura, cuman sampelnya nggak ada. Tapi di websitenya ada dia.
produk namanya Textura. Hampir sama dengan Dania Pattern Glass, yang berbeda di sini adalah metode pembuatannya saja. Kalau Dania Pattern Glass kan dibuat dengan mesin roll tuh, ketika masih panas kacanya, masih empuk lah gitu ya, terus dicetak dengan mesin roll. Jadi ini kacanya ini keluar set gitu, terus di atasnya ada mesin roll. Kalau Textura dibuat dengan mesin stempel. Jadi ini kaca nih misal keluar set gitu ya, jadi di atasnya langsung di stamp, cetek gitu, pakai mesin stempel yang besar tentunya. Nama tekniknya disebut dengan teknik deep stamp etching. Teknik ini diklaim bisa membuat motif terlihat lebih jelas. Untuk tampilan teksturanya kira-kira seperti ini, dan spesifikasinya kira-kira seperti ini. Tekstura cocok untuk digunakan sebagai elemen dekoratif pada bidang-bidang seperti pembatas ruangan, dinding, pintu, jendela, furnitur, dan aplikasi interior maupun eksterior lainnya. Dan harganya ini berkisar di range Rp726.000 per meter persegi sampai dengan Rp1.350.000 per meter persegi. Dan yang terakhir, ini ada produk namanya Solar E. Dia kasih sampel di sini. Nih, Solar E. Kasih sampel di sini, cuman di websitenya dia nggak ada. Ini namanya Solar E. Saya juga nggak tahu Solar E ini kayak mana gitu, spesifikasinya kayak mana, harganya berapa, terus aplikasinya untuk apa juga saya nggak tahu karena di websitenya nggak ada penjelasannya. Di Tokopedia juga saya nggak nemu Solar E ini. Cuman dia di kotak ini ada sampelnya, namanya Solar E, dan di sini ada tulisan Pilkington. Kayaknya sih ini produk tambahan, cuman bukan dibuat langsung dari PT Himalaya Abadi, tapi dari PT lain gitu. Mungkin dia impor dari Pilkington ini. Atau juga bisa jadi Pilkington ini salah satu produk dari Himalaya Abadi juga, cuman dia lupa nulis di websitenya gitu. Mungkin ya. Dan satu lagi kemungkinan kenapa disebut dengan Solar E, kayaknya nih ya, baru pemikiran saya aja. Jadi Solar E ini adalah kaca yang bisa mereduksi panas, sama kayak Maxi Float dan Maxi Cool tadi. Karena di sini namanya solar. Solar itu kan setahu saya ada hubungannya dengan matahari gitu. Solar E. Ini apa ya? Emisi mungkin. Nggak tahu lah pokoknya. Ya jadi inilah ya intinya. Intinya ada Solar E, produknya ada di sini, sampelnya ada, cuman di websitenya tidak ada, dan harganya juga saya tidak tahu. Dan aplikasinya kemungkinan untuk fasad bangunan supaya bangunan itu adem. Oke, gitu aja bahasan kita tentang kaca kali ini, yaitu kaca dari Himalaya Abadi. Semoga videonya bisa bermanfaat untuk kalian semua, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. See ya.